Om Swastiastu, selamat pagi semuanya. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang bentuk tujuan dan fungsi dari komunikasi. Yang pertama ada bentuk komunikasi dalam masyarakat. A. Berdasarkan cara penyampaian. Berdasarkan cara penyampaiannya, komunikasi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu bentuk komunikasi verbal. Komunikasi verbal contohnya lisan komunikasi yang dilakukan melalui kata-kata dan tertulis dilakukan dengan kata-kata yang ditulis. Bentuk komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal contohnya bahasa tubuh komunikasi yang dilakukan melalui gerak tubuh seperti kontak mata dan ekspresi pada wajah. Paralinguistik komunikasi yang dilakukan melalui nada suara seperti intonasi dan volume suara. Dan simbol komunikasi yang dilakukan menggunakan simbol seperti logo dan warna. B. Berdasarkan jumlah partisipan. Berdasarkan jumlah partisipannya, komunikasi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi yang dilakukan diri sendiri seperti berpikir. Komunikasi interpersonal. Komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih seperti bertukar informasi. Komunikasi kelompok. Komunikasi yang terjadi di dalam kelompok kecil seperti diskusi tim. Komunikasi massa. Komunikasi yang mencakup audiens yang luas seperti siaran radio dan televisi. C. Berdasarkan arah komunikasi. Berdasarkan arah komunikasi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah komunikasi yang bergerak dari pengirim ke penerima seperti berita televisi. Komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah komunikasi yang memungkinkan adanya timbal balik seperti guru dan murid. D. Berdasarkan tujuan dan fungsinya. Berdasarkan tujuan dan fungsinya, komunikasi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu komunikasi informatif. Komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan seperti ceramah. Komunikasi persuasif. Komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain seperti kampanye politik. Komunikasi instruktif. Komunikasi yang memberikan arahan seseorang untuk melakukan sesuatu seperti komando dalam militer. Komunikasi ekspresif. Komunikasi yang digunakan untuk mengekspresikan emosi seseorang seperti puisi, cerpen, dan seni. Yang kedua ada bentuk komunikasi dalam keperawatan. A. Berdasarkan cara penyampaiannya. Berdasarkan cara penyampaiannya, komunikasi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu bentuk komunikasi verbal. Berkomunikasi dengan kata-kata maupun lisan seperti memberikan instruksi kepada pasien dan mendokumentasikan kondisi pasien dalam rekam medik. Bentuk komunikasi nonverbal. Berkomunikasi dengan menggunakan gerak tubuh maupun ekspresi wajah seperti tersenyum kepada pasien. B. Berdasarkan jumlah partisipan. Berdasarkan jumlah partisipannya, komunikasi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu komunikasi interpersonal. Komunikasi antara dua orang atau lebih seperti percakapan antara perawat dan pasien. Komunikasi kelompok. Komunikasi yang terjadi dalam kelompok kecil seperti berdiskusi dalam tim kesehatan untuk membahas kasus pasien. Komunikasi massa. Komunikasi yang menyampaikan informasi pada audiens luas seperti melakukan kampanye kesehatan. C. Berdasarkan tujuan dan fungsinya. Berdasarkan tujuan dan fungsinya, komunikasi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu komunikasi terapeutik. Komunikasi agar pasien merasa dan nyaman seperti mendengarkan keluhan pasien dengan empati. Komunikasi informatif. Komunikasi memberikan edukasi kesehatan pada pasien seperti menjelaskan cara meminum obat dengan benar. Komunikasi persuasif. Komunikasi yang bertujuan untuk meyakinkan pasien seperti membujuk pasien agar melakukan fisioterapi secara rutin. Komunikasi dokumentatif. Komunikasi yang dilakukan dalam bentuk pencatatan medis seperti mencatat perkembangan kondisi pasien dalam rekam medis. Tujuan dari komunikasi dalam masyarakat. Komunikasi dalam masyarakat memiliki berbagai tujuan yang membantu membangun hubungan, menyebarkan informasi, dan menjaga ketertiban sosial. Berikut adalah beberapa tujuan utama komunikasi dalam masyarakat. A. Menyampaikan informasi.
Komunikasi artinya bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada individu atau masyarakat seperti pemerintah mengumumkan adanya kebijakan baru. B. Membangun dan memelihara hubungan sosial. Komunikasi bertujuan untuk membantu individu menjalin hubungan dalam bermasyarakat seperti percakapan sehari-hari antar tetangga. C. Mengedukasi dan meningkatkan kesadaran. Komunikasi bertujuan untuk menyebarkan pengetahuan kepada masyarakat terhadap isu seperti kampanye kesehatan tentang pentingnya vaksin. D. Mempengaruhi dan mengubah perilaku. Komunikasi bertujuan untuk membujuk dan mengubah opini masyarakat seperti iklan yang mempromosikan gaya hidup sehat. E. Menyelesaikan konflik dan menciptakan keharmonisan. Komunikasi artinya bertujuan untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat seperti mediasi sengketa antar warga. F. Menjalankan fungsi sosial dan budaya. Komunikasi bertujuan untuk melestarikan budaya, norma, dan nilai dalam masyarakat seperti menyampaikan cerita rakyat kepada generasi muda. G. Mengontrol dan mengatur perilaku sosial. Komunikasi yang bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat agar tetap sesuai hukum dan norma yang berlaku seperti peraturan lalu lintas yang disosialisasikan kepada masyarakat. Selanjutnya ada tujuan dari komunikasi dalam keperawatan. A. Membangun hubungan terapeutik dengan pasien. Komunikasi bertujuan untuk membantu perawat untuk berhubungan baik dengan pasien. Dengan komunikasi terapeutik, maka pasien akan merasa aman dan nyaman. B. Mengumpulkan data pasien secara akurat. Komunikasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang riwayat penyakit pasien, kondisi, serta keluhan yang dialami oleh pasien. C. Memberikan edukasi kesehatan kepada pasien dan keluarga. Komunikasi bertujuan memberikan informasi dan edukasi yang benar kepada pasien. D. Memfasilitasi kolaborasi dengan tim kesehatan. Komunikasi bertujuan untuk mengefektifkan perawat bekerja sama dengan tenaga medis lainnya untuk memberikan perawatan yang holistik kepada pasien. E. Membantu pasien mengekspresikan perasaan dan kebutuhannya. Komunikasi bertujuan membantu pasien untuk mengekspresikan perasaan dan perawat dapat memberikan dukungan emosional seperlunya. F. Mengurangi kesalahpahaman dan mencegah kesalahan medis. Komunikasi yang tepat dapat mencegah kesalahan dalam memberikan obat kepada pasien. Kesalahan dalam berkomunikasi dapat membahayakan keadaan pasien. G. Meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Komunikasi bertujuan untuk membantu pasien mengikuti prosedur pengobatan dengan baik. H. Mendukung proses penyembuhan dan rehabilitasi. Komunikasi yang baik bertujuan untuk memotivasi pasien untuk menjalani pengobatan dan pemulihan, serta dukungan emosional dari perawat dapat meningkatkan kesejahteraan mental pada pasien. I. Mendokumentasikan perawatan secara akurat. Komunikasi tertulis bertujuan untuk mencatat perkembangan pasien, tindakan yang telah dilaksanakan dan hasil yang telah didapatkan. Pendokumentasian yang jelas pasti memiliki kesinambungan perawatan antar shift. J. Mengontrol dan mengarahkan perilaku pasien. Komunikasi bertujuan untuk mengarahkan perilaku pasien yang sulit untuk diajak bekerja sama dalam pengobatannya seperti orang dengan gangguan jiwa dan anak-anak yang sulit diinstruksikan. Selanjutnya ada fungsi dari komunikasi dalam masyarakat. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial, membantu individu dan kelompok dalam berinteraksi, menyampaikan informasi, serta menjaga keteraturan sosial. Berikut adalah beberapa fungsi utama komunikasi dalam masyarakat. A. Fungsi informatif. Komunikasi berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang berbagai hal yang terjadi di sekitarnya seperti berita di televisi. B. Fungsi sosial dan interaksi. Komunikasi berfungsi untuk berinteraksi sosial kepada orang lain seperti diskusi dalam kelompok masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang ada. C. Fungsi pendidikan dan edukasi. Komunikasi berfungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat seperti guru yang mengajarkan materi kepada siswanya di sekolah. D. Fungsi persuasif. Komunikasi berfungsi untuk membujuk masyarakat atau individu agar melakukan sesuatu sesuai tujuan. E. Fungsi hiburan dan ekspresi diri.
Komunikasi berfungsi sebagai sarana hiburan dalam masyarakat seperti film, musik, dan seni lainnya. F. Fungsi regulatif dan pengendalian sosial. Komunikasi berfungsi untuk mengontrol dan mengatur perilaku seseorang di dalam masyarakat agar mau mentaati norma yang ada seperti kebijakan pemerintah yang disampaikan melalui pidato. G. Fungsi integratif, pemersatu masyarakat. Komunikasi berfungsi mempererat hubungan sosial dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat seperti dialog antar agama untuk menjunjung nilai toleransi. Dan yang terakhir ada fungsi dari komunikasi keperawatan, sama halnya dalam masyarakat komunikasi dalam keperawatan juga berperan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Berikut adalah beberapa fungsi utama komunikasi dalam keperawatan. A. Fungsi informatif. Komunikasi dalam keperawatan berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada pasien, keluarga, maupun tim medis lainnya seperti memberikan edukasi kesehatan kepada pasien terhadap penyakit pengobatan dan pencegahan penyakit. B. Fungsi terapeutik. Komunikasi dalam keperawatan berfungsi untuk membangun hubungan yang baik dengan pasien dan pemberian dukungan emosional seperti mendengarkan keluh kesah pasien. C. Fungsi koordinatif. Komunikasi dalam keperawatan berfungsi agar perawatan pasien berjalan dengan efektif seperti berkolaborasi dengan dokter untuk menentukan rencana yang akan dilakukan. D. Fungsi persuasif. Komunikasi berfungsi untuk membujuk pasien untuk mengikuti anjuran medis dengan melakukan pola gaya hidup sehat seperti membujuk pasien agar mau melakukan pengobatan sesuai yang dianjurkan. E. Fungsi ekspresif. Komunikasi memungkinkan pasien, keluarga, dan perawat mengekspresikan perasaan mereka seperti pasien yang mengalami ketakutan dapat mengekspresikan perasaannya kepada perawat yang menangani pasien tersebut. F. Fungsi kontrol dan regulasi. Komunikasi digunakan untuk mengontrol pasien agar mau melakukan perawatan sesuai prosedur perawatannya seperti memberikan instruksi kepada pasien untuk mengikuti aturan rumah sakit dengan menjaga kebersihan dan beristirahat yang cukup. G. Fungsi kontrol dan regulasi. Komunikasi dalam keperawatan harus didokumentasikan dengan baik dan jelas agar terjadi kesinambungan saat melakukan perawatan seperti menulis laporan SIF untuk memastikan informasi pasien tetap akurat dan benar. Karena materi sudah selesai kami bahas, jadi ini kesimpulan dari materi kami. Komunikasi dalam masyarakat dan keperawatan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan profesional. 1. Bentuk komunikasi O dalam masyarakat. Komunikasi dapat berbentuk verbal, lisan dan tulisan, serta nonverbal, gestur, ekspresi wajah, kontak mata. O dalam keperawatan, komunikasi juga mencakup komunikasi terapeutik, komunikasi antar profesional, dan dokumentasi medis. 2. Tujuan komunikasi O dalam masyarakat. Tujuan komunikasi adalah menyampaikan informasi, membangun hubungan sosial, menyelesaikan konflik, dan mengedukasi individu atau kelompok. O dalam keperawatan, komunikasi bertujuan untuk memberikan edukasi kesehatan, membangun hubungan terapeutik dengan pasien, mendukung proses perawatan, serta meningkatkan kerja sama tim kesehatan. 3. Fungsi komunikasi O dalam masyarakat. Komunikasi berfungsi sebagai sarana interaksi sosial, pembentukan opini publik, pengambilan keputusan, serta penyebaran budaya dan nilai-nilai sosial. O dalam keperawatan, komunikasi berfungsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memberikan dukungan emosional kepada pasien, memastikan keselamatan pasien, serta memperkuat koordinasi antara tenaga kesehatan. Sekian materi dari kami ucapkan terima kasih dan Om Santih 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 Om.